Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahnur Hanifah dengan NIM 190321110046 dari kelas Ekonomi Bisnis Syariah A, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Dalam video kali ini terdapat 5 pokok bahasan yaitu yang pertama yaitu perbedaan dan contoh praktik ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Yang kedua, perbedaan musyarakah dan mudharabah. Yang ketiga, alur akad wakalah dan hal-hal yang membatalkannya. Yang keempat, alur akad hawalah dan hal-hal yang membatalkannya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu contoh praktik musakoh di bidang pertanian di masyarakat, namun tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah. Pokok bahasan yang pertama yaitu perbedaan dan contoh praktik ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama yaitu sumber utama. Pada ekonomi konvensional, sumber utamanya yaitu mengacu pada hal-hal yang bersifat positif, sedangkan pada ekonomi syariah, yaitu sumber utamanya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua yaitu tujuan. Pada ekonomi konvensional, tujuannya semata-mata kesejahteraan duniawi dan mencapai kesejahteraan individu. Sedangkan tujuan ekonomi syariah yaitu mencapai falah di dunia dan akhirat serta mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Yang ketiga yaitu kepemilikan. Pada ekonomi konvensional, kepemilikannya yaitu setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Sedangkan kepemilikan ekonomi syariah yaitu sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu keuntungan. Pada ekonomi konvensional, keuntungannya yaitu berupa bunga atau pengambilan keuntungan dari persentase modal. Sedangkan pada ekonomi syariah, keuntungannya yaitu bagi hasil atau pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan. Sedangkan yang kelima yaitu prinsip. Pada ekonomi konvensional berprinsip pada goal-oriented disiplin. Sedangkan pada ekonomi syariah berprinsip pada konsep scarcity. Selanjutnya yaitu contoh praktik ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Pada ekonomi konvensional, contohnya yaitu yang pertama koperasi simpan pinjam. Pada lembaga keuangan ini menawarkan layanan peminjaman dan penyimpanan dana yang ditujukan untuk para anggotanya. Koperasi simpan pinjam ini memiliki cara kerja yang demokratis dan kekeluargaan. Bunga yang dikenakan pun lebih rendah dan dapat dibayarkan secara mengangsur. Yang kedua, asuransi. Pada sistem yang dijalankan asuransi ini yaitu perputaran uang dari nasabah untuk menutupi resiko yang dialami oleh nasabah lain. Caranya yaitu dengan membayar klaim. Apabila terjadi klaim dari nasabah yang mengalami resiko, perusahaan asuransi yang bersangkutan harus membayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan contoh ekonomi syariah yaitu yang pertama perbankan syariah, yang mana apabila perbankan berbasis konvensional memberikan bunga pada produk yang ditawarkan, akan tetapi bank syariah hanya akan memberikan bagi hasil atau nisbah. Hal ini dikarenakan menurut Islam bunga termasuk riba dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Yang kedua, pegadaian syariah. Pada bisnis ini menawarkan jual beli dalam Islam. Keuntungan dari proses pegadaian akan diberikan untuk memudahkan nasabah mendaftar haji atau membayar tagihan rutin bulanan. Pokok bahasan yang kedua yaitu perbedaan musyarakah dan mudharabah. Yang pertama, musyarakah. Pada musyarakah, kedua belah pihak merupakan pemilik modal yang telah melaksanakan akad musyarakah. Pemilik modal dapat terlibat dalam pengelolaan bisnis sesuai kesepakatan bersama atau joint financing.
Modal yang digunakan dapat berupa uang atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang. Aset merupakan milik bersama kedua mitra usaha. Keuntungan yang didapatkan akan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal atau nisbah. Selanjutnya yaitu mudharabah. Pada diagram di samping, terdapat pihak pertama yaitu pemilik modal dan sedangkan pihak kedua adalah pengelola modal. Pemilik dana akan menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola. Pemilik modal tidak ikut serta dalam pengelolaan bisnis atau trustee financing. Aset merupakan milik pemilik modal. Jenis modal yang digunakan yaitu uang. Modal akan dikembalikan oleh pengelola kepada pemilik modal dan keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan. Pokok bahasan yang ketiga yaitu alur akad wakalah dan hal-hal yang membatalkannya. Berikut yaitu alur akad wakalah. Yang pertama, pihak pemberi kuasa atau muwakil memberikan mandat atau menyerahkan pendelegasian kepada pihak penerima kuasa atau wakil, dan dalam hal ini terjadi akad wakalah antara muwakil dan wakil. Yang kedua, kemudian pihak penerima kuasa melaksanakan kegiatan sesuai dengan akad pada objek yang dikuasakan atau taukil. Antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dalam melakukan akad tentu terdapat ijab kabul atau sigot. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan akad wakalah. Yang pertama, meninggalnya salah satu pihak, baik muwakil maupun wakil. Yang kedua, salah satu pihak baik muwakil atau wakil gila. Yang ketiga, murtadnya salah satu pihak. Yang keempat, wakil mengundurkan diri dengan syarat sepengetahuan muwakil. Yang kelima, rusaknya barang yang dikuasakan kepada wakil. Yang keenam, diputusnya akad wakalah. Yang ketujuh, hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek. Dan yang kedelapan, pelaksanaan wakalah selesai atau dihentikan dari pekerjaan. Pokok bahasan yang keempat yaitu alur akad hawalah dan hal-hal yang membatalkannya. Berikut alur akad hawalah. Yang pertama, muhal sebagai pihak pemberi piutang melakukan transaksi utang piutang bersama muhil atau pihak yang berhutang. Dalam hal ini, muhil melakukan kesepakatan bersama muhalai bahwa muhil melakukan pengalihan utang kepada muhalalai sehingga muhalalai bertanggung jawab dalam melunasi utang kepada muhal sesuai dengan jumlah utangnya. Di sisi lain, pihak muhal juga harus menyetujui akad hawalah. Yang kedua, kemudian setelah terjadinya kesepakatan antara muhil dan muhalalai, muhal memberikan faktur pengalihan hutang kepada muhalalai atau pihak yang menerima pengalihan utang. Faktur yang diberikan yaitu faktur penagihan utang. Yang ketiga, dilanjutkan dengan muhalalai membayar utang kepada muhal sesuai dengan jumlah utangnya. Yang keempat, muhalalai memberikan tagihan utang kepada muhil. Yang kelima, muhil membayar utangnya kepada muhalalai, bukan kepada muhal. Hal ini dikarenakan utangnya sudah dialihkan kepada muhalalai terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan akad hawalah yaitu yang pertama, dibatalkan atau fasah salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad hawalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Yang kedua, muhal meninggal dunia sedangkan muhal alai merupakan ahli waris yang mewaris harta muhal. Yang ketiga, muhal melunasi utang yang dialihkan kepada muhal alai. Yang keempat, muhalalai menghibahkan atau menyedekahkan harta yang berupa utang dalam akad hawalah tersebut kepada muhal. Pokok bahasan yang kelima yaitu contoh praktik musakoh di bidang pertanian di masyarakat namun tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah. Contoh praktik musakoh di bidang pertanian di masyarakat yang tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah yaitu pada artikel yang berjudul Implementasi Musakoh dalam Usaha Agribisnis antara Pemilik Kebun dan Petani yang ditinjau menurut Ekonomi Islam, Studi Kasus Perkebunan Semangka Kecamatan Tampan.
Pada pelaksanaan prosedur kerjasama antara pemilik kebun dengan petani perkebunan semangka di Kecamatan Tampan menunjukkan adanya unsur gharar dikarenakan tidak mencermati apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Bentuk gharar yang dilakukan pemilik lahan dengan petani yaitu yang pertama, prosedur perjanjian kerjasama dibuat tidak tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan. Yang kedua, petani tidak amanah dalam pembagian hasil dan petani tidak jujur terhadap hasil panen yang diperoleh. Seharusnya hal tersebut pemilik kebun mengetahuinya. Sekian video dari saya, apabila ada kurang salahnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.